let me introduce myself. My name is Juwita Maharani with NPM 25412061. On this occasion, I will discuss a very important topic in the field of economics, namely economic statistics. This material is often encountered in our daily life, although sometimes we are not aware of it. When we see news about rising price of goods, read data on inflation, or hear about unemployment rates, we are actually dealing with the result of statistical process. Oleh karena itu, memahami statistika ekonomi menjadi hal yang penting, terutama bagi pelajar dan mahasiswa di bidang ekonomi. Karena hampir semua analisis ekonomi menggunakan data sebagai dasar utamanya. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data sehingga dapat menjadi informasi yang berguna. Dengan kata lain, statistika membantu kita untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena memberikan dasar yang lebih objektif dan logis. Misalnya, seorang pedagang ingin mengetahui barang apa yang paling laku di tokonya. Ia akan mencatat data penjualan setiap hari, kemudian mengolah data tersebut untuk melihat produk mana yang paling banyak dibeli. Dari hasil tersebut, pedagang bisa menentukan strategi, seperti menambah stok barang yang laris atau mengurangi barang yang kurang diminati. Hal ini menunjukkan bahwa statistika tidak hanya digunakan dalam penelitian, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian statistika ekonomi. Statistika ekonomi merupakan cabang dari ilmu statistika yang secara khusus digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud yaitu produksi, konsumsi, distribusi, inflasi, pengangguran, hingga pendapatan masyarakat. Statistika ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu berbagai pihak memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Pemerintah misalnya menggunakan data statistika ekonomi untuk menentukan kebijakan seperti penetapan pajak, subsidi, dan program bantuan sosial. Perusahaan menggunakan data tersebut untuk merencanakan produksi, menentukan harga, dan menganalisis pasar. Bahkan, masyarakat umum juga dapat menggunakan data statistika ekonomi untuk mengambil keputusan, seperti mengatur pengeluaran atau menentukan investasi. Dalam statistika terdapat beberapa komponen penting yang harus dipahami agar proses analisis dapat berjalan dengan baik. Komponen pertama adalah data. Data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Data ini bisa berupa angka seperti jumlah pendapatan atau harga barang maupun berupa kategori seperti jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan. Data menjadi dasar utama dalam statistika karena tanpa data tidak akan ada proses analisis. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Selain itu, sumber data juga harus jelas, apakah berasal dari survei, wawancara, observasi, atau bahkan data sekunder dari lembaga tertentu. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan perlakuan data atau pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini biasanya dimulai dengan pemeriksaan data untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dalam bentuk tabel atau disajikan dalam grafik dan diagram agar lebih mudah dibaca. Selain itu, dilakukan juga perhitungan statistik seperti rata-rata, median, dan modus untuk mengetahui kecenderungan data.
Dengan pengolahan data yang baik, informasi yang dihasilkan akan lebih akurat dan mudah dipahami oleh pengguna. Komponen berikutnya adalah angka. Dalam statistika, angka memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi secara objektif dan terukur. Misalnya, tingkat inflasi sebesar 5% menunjukkan adanya kenaikan harga secara umum, atau rata-rata pendapatan masyarakat sebesar 3 juta rupiah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan. Angka-angka ini memungkinkan kita untuk membandingkan kondisi dari waktu ke waktu atau antar wilayah. Tanpa angka, informasi yang disampaikan akan bersifat subjektif dan sulit untuk dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, dalam statistika ekonomi, penggunaan angka harus didasarkan pada data yang valid dan metode yang tepat. Komponen terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari seluruh proses statistika, mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan data. Dari data yang telah dianalisis, kita dapat menarik kesimpulan mengenai suatu fenomena ekonomi. Misalnya, kita dapat mengetahui apakah harga barang mengalami kenaikan, apakah tingkat pengangguran meningkat, atau bahkan pendapatan masyarakat mengalami perubahan. Kesimpulan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kesimpulan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah suatu kebijakan atau strategi sudah berjalan dengan baik atau belum. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup statistika. Secara umum, statistika terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum. Biasanya, statistika deskriptif disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, serta dilengkapi dengan perhitungan seperti rata-rata. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang dimiliki. Sementara itu, statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi yang lebih luas. Statistika inferensial sering digunakan dalam penelitian untuk membuat prediksi atau menguji suatu hipotesis, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih luas. Selain itu, dalam statistika juga dikenal konsep data dan variabel. Data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis, sedangkan variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Dalam konteks ekonomi, variabel bisa berupa pendapatan, harga barang, jumlah produksi, tingkat konsumsi, dan lain-lain. Variabel biasanya dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Misalnya, harga barang dapat memengaruhi jumlah permintaan. Jika harga naik, biasanya permintaan akan turun dan sebaliknya. Selain itu, terdapat juga variabel kontrol yang digunakan untuk menjaga agar hasil analisis tetap akurat. Hubungan antar variabel inilah yang menjadi fokus utama dalam analisis statistika ekonomi. Selain itu, penting juga untuk memahami ikhtisar pembagian data dalam statistika. Data dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori seperti jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan, sedangkan data kuantitatif berupa angka seperti pendapatan atau jumlah produksi. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal berasal dari dalam organisasi, sedangkan data eksternal berasal dari luar seperti lembaga statistik. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi data primer yang diperoleh langsung melalui survei atau wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan atau publikasi. Terakhir, berdasarkan cara pengumpulannya, data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Pembagian ini sangat penting karena dapat membantu kita menentukan metode analisis yang tepat. Untuk memperdalam pemahaman, penting juga bagi kita untuk menyadari bahwa statistika ekonomi tidak hanya digunakan untuk melihat kondisi saat ini, tetapi juga untuk memprediksi masa depan. Dengan penggunaan data historis dan metode analisis tertentu, kita dapat memperkirakan tren ekonomi yang akan datang, seperti kemungkinan kenaikan harga atau pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam merencanakan langkah ke depan agar lebih siap menghadapi perubahan. As a closing, it can be concluded that statistics is a very important field of study in processing data into useful information. Economic statistics, in particular, help in understanding and analyzing various economic phenomena that occur in society. The main components of statistics include data processing, numbers, and conclusion, all of which are interconnected. In addition, statistics has a scope that includes descriptive and inferential statistics, and also involves the concept of data and variables in the analysis process. By understanding this material well, we can make more accurate, rational, and data-based decisions. Thank you for watching this video until the end. I hope this explanation helped you better understand economic statistics. See you in the next video.